sekalian, ada orang yang berkata, "Oh, jika saya tidak berdoa dalam bahasa Arab, jika saya tidak sholat dalam bahasa Arab, jika saya beribadah tidak dalam bahasa Arab, maka doa saya tidak akan diterima oleh Allah." Kenapa begitu? Kok teman-teman Tuhan itu dibatasi? Kok Tuhan itu rasis? Kok Tuhan itu kurang pandai? Masakan Tuhan yang berkuasa? Masakan Tuhan yang ajaib? Masakan Tuhan pencipta langit dan bumi? Masakan Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati itu tidak mengerti bahasa manusia? Tidak, teman-temanku. Teman-teman sekalian, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tidak dalam bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia belum ada pada saat itu. Satu. Kenapa tidak dalam bahasa Inggris? Inggris belum tersusun pada saat itu. Tapi persoalannya bukan karena Indonesia, bukan karena Inggris. Ada dua alasan yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Wanita Kristen ini menghina Allah. Katanya Allah ini hanya ngerti bahasa Arab, tidak ngerti dengan bahasa lainnya. Jadi kalau hinaan mereka jangan kita balas dengan hinaan, tapi kita balas fakta yang terjadi di dalam Alkitab. Ada 13 fakta keanehan di dalam Alkitab ini. Yang pertama, bumi berusia kira-kira 6.000 tahun. Yang kedua, burung diciptakan sebelum binatang darat. Yang ketiga, bumi mempunyai 4 sudut penjuru dan mengapung di atas air. Yang keempat, bumi seperti cakra melingkar. Yang kelima, bumi itu datar. Yang keenam, bumi tidak bergerak. Yang ketujuh, kematian atau penyakit disebabkan karena dosa. Yang kedelapan, ular memakan debu. Yang kesembilan, segala hewan akan takut pada manusia. Yang kesepuluh, gempa akan terjadi di surga. Yang kesebelas, air hujan tidak kembali ke langit. Yang 12, bulan mempunyai cahaya sendiri. Yang 13, air bah Nuh. Yang lebih aneh lagi di dalam Alkitab menyatakan adanya siang malam sebelum diciptakannya matahari. Dan di dalam Alkitab ini juga sangat banyak sekali kata kira-kira. Artinya mereka itu masih belum yakin dengan apa yang disampaikan di dalam Alkitab ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Dayat. Teman-teman sekalian, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tidak dalam bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia belum ada pada saat itu. Satu. Kenapa tidak dalam bahasa Inggris? Inggris belum tersusun pada saat itu. Tapi persoalannya bukan karena Indonesia, bukan karena Inggris. Ada dua alasan yang paling utama. Pertama, setiap nabi itu diturunkan dengan bahasa kaumnya. Bilisani qaumi. Mustahil nabi turun di Arab dakwah pakai bahasa Inggris. Siapa yang mau terima? Saya datang ke sini misalnya teman-teman sekalian, berdakwah pada antum dengan menggunakan bahasa Jepang. Akan nyambung. Watashiwa, Indonesia no Adi des. Ya, halo, saya Adi, orang Indonesia. Assalamualaikum. Ya, akan nyambung. Paham juga tidak, bengong juga tidak. Ketika ceramah dengan bahasa yang tidak mengerti, paling antum tinggalkan. Silakan cek. Kalau misalnya ada orang di depan ngobrol cerita pakai bahasa Cina misalnya, antum nggak paham, didengarkan nggak? Tidak. Maka ketika itulah Nabi diturunkan di kalangan Arab. Beliau terlahir di komunitas Arab dengan bahasa Arab yang fasih. Maka ketika Al-Quran turun, wajar menggunakan bahasa Arab. Sebetulnya pertanyaan ini yang agak aneh. Ini pertanyaan diwariskan oleh orientalis. Sama dengan pernyataan begini, hadis baru ada 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Sama itu, sama. Sama isi pertanyaannya. Betul. Ini banyak orientalis dulu yang mengarang-arang sesuatu untuk memberikan racun pada pemikiran orang Islam. Konsentrasinya banyak. Jadi setelah terjadi perjanjian Tordesillas dengan dikalahkannya umat Islam di Spanyol tahun 1492, karena kelemahan orang Islam menjauh dari Al-Quran, menjauh dari As-Sunnah, tidak diamalkan, muncullah perselisihan. Maka dimanfaatkan oleh Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand. Keduanya bersatu, ya. Kemudian kumpul bareng-bareng merumuskan. Setelah dirumuskan, Granada harus dihancurkan. Maka singkatnya dieksekusi semuanya. Terjadi kemudian inkuisisi, ya, dihancurkan, dipaksa pindah keyakinan, dikonvert, yang tidak eksekusi. Ya, dulu guru saya di Tripoli, saya punya seorang guru luar biasa, ya, mufti juga beliau, Syekh Jum'ah. Bukan cuma yang di Mesir, ya, rahimahullah, ya Allah yahfadz alaihi, tapi yang di Libya. Kata beliau, saya sempat ke Spanyol, kemudian melihat peninggalan Islam dan mempelajari semua turunannya, dan masya Allah banyak keindahan, tapi juga banyak kesedihan luar biasa. Mengeksekusi itu tinggal dicari orang yang putih kupingnya, telinganya. Kalau bersih, putih, itu orang Islam, karena dia berwudu. Dan cara mengeksekusinya potong dulu telinganya. Potong telinganya kalau dia nggak mau berubah. Kemudian potong kakinya, ada yang disalib, ada yang kepalanya dipotong, ada yang diarak, ada yang disimpan, ada yang digiling dan sebagainya. Ya, tayyib. Akhirnya dunia dibagi dua bagian oleh Paus Alexander yang ke-6. Ya, bagian barat diserahkan pada Spanyol, bagian timur diserahkan pada Portugis. Nah, dalam hal pembagian ini teman-teman sekalian, kemudian mereka tahu
Ini nggak boleh bangkit lagi. Karena cuma satu-satunya yang bisa bangkit dan bisa kemudian menguasai dunia dalam kemuliaan kedamaian. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mengambil khazanah pemikiran Islam. Ya, jadi buku-bukunya diambil, dibawa oleh mereka, dipelajari. Ada yang dibawa ke Portugal, ke Italia, ke Spanyol, ke Prancis dan sebagainya. Dibawa oleh mereka, kemudian dibuat tim. Tim inilah yang kemudian difokuskan untuk membahas sumber-sumber utama, sumber-sumber yang paling luar biasa dari nilai keislaman, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Maka dibuat tim khusus untuk menganalisis itu. Nah, tim inilah yang mempelajari, disebut dengan orientalis namanya. Maka muncullah orientalis, dibikin kampus-kampusnya. Setelah dibikin oleh mereka, tugas mereka cuma satu, menguasai Al-Quran, menguasai hadis dan turunannya. Turunan itu ilmunya, ada bahasanya, ada turunan indeks hadisnya dan sebagainya. Maka muncullah orang-orang yang kemudian hari disupport dengan biaya yang luar biasa. Bahkan bikin kampus-kampus dan sebagainya. Ada kampusnya di Paris, Prancis. Dulu Sorbonne itu bagian dari kampus orientalis. Leiden itu di Belanda, Nijmegen itu juga bagian dari kampus orientalis. Kemudian Oxford yang di Inggris juga dikembangkan. Amerika punya Harvard. Rusia kemudian bikin. Selanjutnya Jepang juga membuat bagian kajiannya. Banyak teman-teman sekalian. Kanada dengan McGill-nya, ada semua. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Research. Dananya banyak dan kompak mereka. Itu kelemahan kita. Orientalis kompak. Kita terpecah belah. Kita ini udah capek sebetulnya. Kenapa Ustadz ini tidak bersinergi satu dengan yang lainnya? Kenapa nggak duduk sama-sama? Kita petakan umat, alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang banyak yang ingin belajar. Masjid-masjid penuh. Umat sudah rindu dengan persatuan. Kenapa gurunya nggak bersatu? Duduk sama-sama kita petakan umat kita ini. Saya tidak bisa menguasai semuanya. Ustaz Adi, antum di Quran aja. Ana ini yang fiqhnya, ya. Ustaz Abdullah di bidang yang lainnya, yang ini bidang yang lainnya. Kita duduk sama-sama. Ayo kita rekomendasikan pada umat, sampaikan. Kalau gurunya tampil bersama-sama, memberikan ketenangan pada umat, memberikan kesamaan dalam kebaikan, Masya Allah, tenang kehidupan kita itu. Belajarnya enak. Tidak ada masalah beda pendapat. Dari dulu sudah banyak yang beda. Ya, Imam Malik rahimahullah beda dengan Imam Syafi'i dalam beberapa hal. Beda dengan Imam Ahmad dalam beberapa hal. Tapi apakah menghalangi untuk silaturahim? Tidak. Kalau kita beda pendapat, tidak ada masalah. Tapi apakah salah kalau kita duduk bersama, minum teh bersama? Makan kurma bersama, makan bakso Malang bersama, makan durian bersama. Durian saja, luarnya ada durinya, tapi tidak menghalangi isinya untuk manis dan legit dimakannya. Indah. Kenapa antum yang tidak berduri menjadi makhluk yang sangat berduri? Alasan pertama, karena Nabi turun di Arab. Jelas, selesai. Yang kedua, karena memang secara penelitian, alhamdulillah, hanya bahasa Arab yang bisa menampung seluruh keanekaragaman makna-makna Al-Quran dengan segala detailnya. Karena bahasa Arab yang punya kosakata yang mencakup semua keluasan makna. Ain dalam bahasa Arab, ain itu hampir punya 1000 makna. Sehingga ketika disebutkan banyak turunan-turunannya. Makanya kalau baca bahasa Arab antum mesti hati-hati. Nggak bisa antum kemudian membaca satu kitab dengan bacaan biasa. Apalagi karangan ulama-ulama. Itu banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa dibaca dengan turunan ilmunya. Makanya turun ilmu nahwu. Kemudian setelah nahwu ada saraf. Setelah saraf ada balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'ah. Setelah itu alhamdulillah ada ilmu arud. Ilmu arud punya 16 rumus lagi disebut dengan bahar. Setelah itu ada adab. Adab ada turunan sastra lagi. Sastra ada turunan lagi. Itu hanya untuk memahami turunan-turunan bahasanya. Maka dari itulah bahasa Al-Quran. Karena itu firman Allah mesti lebih tinggi dibandingkan bahasa manusia. Makanya perlu kalimat-kalimat lain. Tidak ada yang bisa mencakup kecuali dalam bahasa Arab. Saya cek pada antum. Al-Baqarah ayat kedua apa? Halo? Dzalikal kitabu la hudan lil. Pertanyaan saya sederhana. Dzalikal kitab di mushaf diterjemahkan apa? Kitab ini. Padahal dzalika artinya itu. Kenapa bukan kitab itu? Tuh. Ketika diterjemahkan, tidak bisa mencakup keseluruhannya. Makanya ada tafsir. Terjemah itu hanya ungkapan umum untuk mendekatkan makna. Kalau ingin tahu detailnya, tafsir mengumpulkan semua maknanya. Lihat dzalika asalnya bukan itu. Dzalika. Dzanya singkatan dari hadza. Lamnya lamul bu'di. Kafnya kaful khitab. Hadza. Lamul bu'di. Kaful khitab menunjuk orang yang diajak bicara. Lamul bu'di menunjuk aspek yang jauh. Hadza menunjuk ini yang dekat. Saat Quran turun banyak yang nuduh Muhammad itu karya kamu, Muhammad kami ragu dengan itu, Muhammad kamu cuma ngarang-ngarang. Kitab ini li jauh kak dari apa yang kamu tuduhkan. Tidak sama seperti apa yang kamu dustakan. Tidak seperti yang kamu sangka. Dia berasal dari zat yang jauh yang tidak bisa kamu jangkau. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ragu itu ada dua, ada syakka, ada raiba. Syakka cuma ragu, 50-50 antara yakin dengan tidak, itu syakkun. Tapi raibun punya 3 makna. Ragu, yang kedua nuduh dengan yang diragukan itu. 3, tidak punya dalil dalam tuduhan. Raib itu bukan cuma syakkun, tapi tuhmatun fi syakki wala hujjata fi raibi. Dia nuduh, dia nggak punya dalil untuk menuduh, tapi dia nuduh dalam keraguan itu. Sudah ragu, nuduh, nggak punya dalil. Bodoh, tidak tahu dia bodoh, ngajak orang lain bodoh. Itu. Makanya ketika jawaban Quran turun bukan la syakka fi, la raiba fihi. Karena itulah ditantang di ayat ke-23-nya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min. Ayo silakan. Tuh, tidak ada bahasa yang bisa mencakup ini kecuali Al-Qur'an. Bahasa Arab. Kalau bukan pakai bahasa Arab, susah. Karena konotasi turunannya tidak bisa dirumuskan teman-teman sekalian. Bahkan mohon maaf ya, mohon maaf. Jangankan susunan begini, setiap hurufnya itu punya maknanya. Cari nama kitabnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Dari mulai huruf alif, hamzah sampai ya, itu punya makna. Huruful ma'ani. Ada huruful jamidah, ada huruf ma'ani. Huruf alfabet, huruf makna. Nah, uniknya semua huruf Arab itu punya maknanya. Misal, saya tunjukkan kepada Anda. Ba.
Ba itu punya 14 makna. Ba 14 makna. Apa di antara maknanya? Makna ba pada bismillahirrahmanirrahim beda dengan makna ba pada Quran surah kelima Al-Maidah ayat ke-6 paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Pakai ba. Ba pada bismillah itu ba-nya bukan ba biasa. Ba-nya lisaq wal musahadah. Ba yang menunjukkan kedekatan dan nempel. Dalam bahasa Arab lem disebut dengan lasqah karena menunjukkan lekat begini. Ketika antum mengatakan bismillah, mau minum bismillah, maka antum saat minum ini merasakan antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi. Makanya orang yang minum pakai bismillah merasa dekat dengan Allah, mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat ini. Jadi kalau hinaan saudara kita yang di Kristen itu terhadap agama Islam, jangan dibalas dengan hinaan, tapi ungkapkan fakta yang terjadi di dalam Alkitab ini. Karena Alkitab ini bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Artinya Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.